Hello, selamat datang kembali di studio. Tempat Kamu bisa mendapatkan film sampai tuntas, pastinya. Film India kali ini judulnya adalah Race 2. Para pemeran film Race 2 adalah John Abraham sebagai Arman Malik, Saif Ali Khan sebagai Ranveer Singh, Deepika Padukone sebagai Alina, Jacqueline Fernandez sebagai Omisha. Film action ini dirilis tahun 2013. Nah, adegan awal sudah dibuka dengan peledakan sebuah mobil dari kejauhan, dan langsung beralih ke pengenalan beberapa karakter dari tokoh-tokoh yang ada di film Race 2. Ini adalah Arman Malik, seorang penjahat dari keluarga mafia yang berkuasa di Istanbul, Turki. Dia licik dan gak gampang ditebak. Sebelum menjadi seorang yang kaya raya, Arman adalah seorang petarung jalanan. Yang terpenting dalam hidupnya adalah uang. Arman menyukai seorang wanita bernama Omisha, yang merupakan wanita yang sangat ahli dalam mencuri barang milik orang lain. Arman punya saudara perempuan bernama Alina. Kakak adik ini sama-sama licik. Mereka bersama-sama membangun bisnis dengan cara yang licik. Nah, kalau yang ini adalah Ranveer Singh. Dia baik-baik saja, tapi kalau ada yang nyenggol, hati-hati, jelas dihancurin sama Ranveer Singh. Suatu hari, Ranveer datang ke sebuah kasino miliknya Vikram Tapar. Dia melakukan taruhan dalam sebuah permainan sejumlah 5 juta euro. Orang-orang sekitarnya terkejut, karena kalau Ranveer menang, dia akan mendapatkan banyak sekali uang. Sayangnya Ranveer gagal dalam permainan tersebut. Nah, ini adalah saat Ranveer sedang bersantai dengan segelas minumannya, Vikram menghampirinya. Dia menanyakan keberanian Ranveer bertaruh dengan uang yang begitu banyak. Dan hal ini ternyata dilakukan sengaja oleh Ranveer, supaya bisa bertemu dengannya, dan ingin membicarakan sebuah kerjasama dengan Vikram. Intinya Ranveer menawarkan bisnis tentang uang palsu, di mana dia menjanjikan keuntungan besar untuk Vikram, dengan syarat Vikram mau memberikan 500 juta euro kepadanya dengan ditukarkan sejumlah uang besar sekitar 1.500 juta euro yang sebagian besar adalah uang palsu. Nantinya sebagian uang palsu itu bisa digunakan di kasino miliknya, jadi dia akan dapat keuntungan besar. Nah, Vikram yang awalnya berat hati akhirnya dia setuju. Dia lalu pergi menemui Arman untuk meminjam uang sejumlah 500 juta euro di keesokan harinya. Arman memberikannya pinjaman, tapi bersyarat kalau 15 hari Vikram tidak membayar, maka kasino miliknya jatuh ke tangan Arman. Setelah meminjam sejumlah uang 500 juta, Vikram lalu menemui Ranveer untuk melakukan transaksi sesuai perjanjian yang sudah mereka sepakati. Nah, beberapa lama kemudian, karena menonton berita tentang uang palsu, Vikram langsung mengecek uang-uang yang diberikan oleh Ranveer. Akhirnya dia sadar kalau uang yang dia dapatkan hanyalah kertas biasa. Hal ini membuat ia jatuh miskin, karena kasino miliknya akhirnya jatuh ke tangan Arman Malik. Dan ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Ranveer dan Arman untuk menjatuhkan Vikram. Jadi beberapa waktu lalu sebelum Ranveer bertemu dengan Vikram, dia malah bertemu dengan Arman lebih dulu, dan mereka menjadi dekat. Suatu hari Ranveer menghadiri undangan Arman di kapal pesiar untuk bermain kartu. Seperti biasa, Arman dan adiknya melakukan kelicikan supaya bisa menang. Nah, saat itu Ranveer sudah mencium bau-bau kecurangan yang dilakukan oleh Arman dan Alina. Apalagi semakin kelihatan saat Arman menurunkan kartunya. Kartu yang sama juga dimiliki oleh Ranveer. Nah loh, jadi makin kelihatan kan kalau Arman memanipulasi kartunya. Namun Ranveer tidak mau menunjukkan kelicikan mereka. Ia malah mengaku kalah. Keahliannya dia yang seperti inilah yang membuat Alina jatuh hati. Ranveer ceritanya melindungi mereka supaya nggak ketahuan kalau mereka curang. Bahkan Arman pun sangat berterima kasih. Ranveer kemudian berusaha kembali melakukan kerjasama dengan Arman yang lebih menggiurkan. Nah, hal ini dilakukan Ranveer supaya dapat menghancurkan Arman dengan berusaha menipunya. Ranveer ternyata punya alasan, karena Arman merupakan orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Sonia, pacar Ranveer. Masih ingat kan di adegan awal ada peledakan sebuah mobil? Nah, ternyata di dalam mobil tersebut ada Sonia, dan Ranveer pas lagi keluar dari mobil. Beberapa kali kita diperlihatkan momen-momen di mana Ranveer tertarik untuk berbicara dengan Omisha, pacarnya Arman. Ranveer semacam ingin menyelidiki sesuatu, tapi rupanya Omisha juga ingin bicara. Ternyata dia mengaku bahwa dia adalah adik Sonia, adik dari kekasih Ranveer yang sudah meninggal dunia. Omisha sangat berharap bahwa Ranveer membalaskan dendam meninggalnya kakaknya. Dan di sini Ranveer mengakui bahwa ia memang sedang mendekati Arman karena ingin membunuhnya. Dan percakapan mereka ternyata didengar oleh Arman karena cincin Omisha sudah dipasangi mikrofon kecil. Arman segera datang ke apartemen pacarnya ini. Beruntung Ranveer berhasil kabur. Nah guys, di sini terbongkar lagi bahwa sebenarnya Omisha berpura-pura jadi adik Sonia. Ya ampun, banyak penipuan ya. Jadi Arman ini memang memintanya untuk memancing Ranveer supaya dia tahu maksud Ranveer dekat dengan Arman itu apa. Astaga, ini filmnya ini penuh intrik. Siapa yang menipu, siapa yang mengendalikan keadaan, penonton diminta untuk tidak mudah menyimpulkan. Film belum berakhir. Ardi dan asistennya tiba-tiba datang untuk ngasih tahu ke Arman dan adiknya mengenai Ranveer yang berniat membunuh Arman.
Ardi ngasih tahu ini karena dia sebenarnya juga takut sama Arman. Akhirnya, Arman berpesan pada adiknya, jangan sampai Ranfir tahu bahwa Arman sudah mengetahui motifnya Ranfir. Suatu hari, saat Ranfir dan Alina sedang di mobil bersama, mereka ceritanya akhir-akhir ini memang menjadi dekat. Tiba-tiba, anak buah Arman memberitahu bahwa ada bom di bawah mobil yang mereka kendarai. Arman segera menelpon Alina, kemudian Ranfir berusaha keras melepas bom tersebut. Ia berhasil, ia lalu melemparkannya ke udara. Mereka berdua selamat. Oke, kita menuju ke cerita selanjutnya. Jadi Ranfir ini punya rencana untuk mencuri Shroud of Turin yang penuh penjagaan ketat. Pastinya dia nggak sendiri, dia kerjasama dengan Ardi dan juga Cherry, asisten Ardi, untuk bisa mengambil benda tersebut. Saat Ranfir dan Arman berada di rumah, Bapak Anza mendatangi rumah Arman. Mereka saling berbincang, dan perbincangan mereka didengar oleh Ranfir. Dan juga kelakuan Ranfir yang mencuri dengar ketahuan oleh Alina. Tapi tenang, Alina malah meminta Ranfir untuk lebih hati-hati, karena ternyata bom yang dipasang di bawah mobil Alina tersebut justru dipasang oleh Arman. Ceritanya Arman ini ingin menguasai hartanya sendirian. Arman mungkin lupa bahwa di rumah mereka ada CCTV yang masih terus merekam. Itulah kenapa Alina mengetahui niat jahat Arman pada dirinya. Alina juga membongkar niat Arman yang ingin membunuh Ranfir. Aduh, ini saling lapor ya. Tunggu, ingat, kita sebagai penonton jangan langsung percaya pada siapapun. Oke, kita menuju ke adegan selanjutnya. Ini adalah saat Ranfir memulai aksinya mencuri benda bersejarah. Awalnya, pura-pura ada yang menaruh bom depan gereja. Dan Ranfir berpura-pura datang menjadi penjinak bom. Ia berhasil masuk. Agak bingung tuh di sini nih, Ranfir yang berkomunikasi dengan Ardi di luar gedung saling menebak apa kata sandi yang benar untuk masuk ke ruangan tempat benda bersejarah itu berada. Sampai akhirnya, tim penjinak bom yang asli datang. Mungkin karena kondisi terdesak, Ranfir berhasil memecahkan kata sandinya. Ia segera mencuri barang tersebut dan barang tersebut ia simpan di loker bandara. Lalu Ranfir segera menemui Omisha, pacarnya Arman. Dia memberitahu bahwa yang ia berikan sekarang adalah duplikat. Yang asli ada di loker bandara. Duplikat ini untuk diberikan kepada Eric Roberts yang nantinya akan melakukan transaksi dengan Arman. Pacar Arman yang lihai, jelaslah dia berpihak kepada Arman. Dia ngasih tahu semua yang diucapkan oleh Ranfir. Keesokan harinya, pertemuan dimulai. Eric menemui Arman yang ditemani oleh Alina, Ardi, Cherry, dan juga Ranfir. Mereka kemudian melakukan transaksi di mana Eric menyerahkan benda bersejarah dengan dibayar 2 koper yang berisi surat obligasi. Transaksi berhasil. Arman lalu mengajak mereka semua merayakannya. Mereka minum bersama di lokasi tersebut. Ranfir sebenarnya sudah hati-hati. Dia nggak mau asal minum minuman tersebut. Lalu Arman mencoba membuktikannya. Dia minum lebih dulu, dan tidak ada racun di minumannya. Aman ya? Setelah Ranfir minum, Arman lalu bicara padanya dan memberitahu sesuatu. Arman bilang, masalahnya Ranfir adalah gampang percaya pada siapapun. Ternyata guys, khusus di minumannya Ranfir sudah diracuni oleh Alina. Dan Ranfir juga sebenarnya ditipu oleh Alina yang tadinya dia terlihat ada di pihaknya Ranfir. Sebenarnya, Alina tetaplah ada di pihak sang kakak, Arman. Ranfir mulai terlihat tersiksa karena efek racun tersebut. Arman kemudian mengambil kunci Ranfir yang katanya itu adalah kunci loker di bandara, tempat Ranfir menyimpan barang bersejarah yang asli. Lalu, Arman, Alina, Ardi, dan asistennya kemudian pergi meninggalkan Ranfir yang sudah tewas. Nah, di sini nih mereka sudah mulai tenang nih, ada di dalam pesawat. Arman bersama dengan Alina dan pacarnya merayakan kesuksesan mereka. Saat Arman akan memberikan minuman pada Alina, tiba-tiba dia menjatuhkan gelasnya dan mengatakan akan menyingkirkan yang gak penting. Artinya Alina, adiknya sendiri, sudah tidak ada gunanya buat Arman. Arman menodongkan pistol ke arah Alina. Namun mereka semua dikejutkan dengan munculnya Ranfir yang ternyata dia nggak meninggal. Dia hanya berpura-pura mati. Ranfir juga sudah bekerja sama dengan Alina. Wow. Jadi, akhirnya dia bongkar bahwa sebenarnya dia tahu wajah adiknya Sonia. Yang artinya sedari awal juga dia sudah tahu kalau pacarnya Arman pura-pura jadi adiknya Sonia. Kemudian, terjadilah perkelahian antara Arman dan Ranfir. Di tengah-tengah mereka saling pukul, Arman juga membongkar kenapa dia membunuh Sonia. Bukan karena dia sakit hati sama Sonia yang meninggalkannya, tapi karena uang. Dia tahu Sonia membawa uang Arman. Dibunuhlah Sonia oleh Arman. Oh my god, Ranfir semakin emosi dong dan terus berusaha mengalahkan Arman. Perkelahian mereka hingga membuat pesawat hancur. Arman seketika menembak sang pilot, berharap pesawat akan jatuh. Ia lalu berhasil lolos bersama dengan kekasihnya dengan alat terjun payung dan membawa 2 koper yang berisikan surat obligasi. Mereka berdua berpikir Ranfir dan Alina pasti tewas. Tapi mereka nggak tahu bahwa keduanya sebenarnya juga selamat. Setelah mendapatkan surat obligasi dan benda bersejarah yang asli yang diambil di bandara, Arman menemui Bapak Anza untuk memberikan benda bersejarah yang asli. Dalam pengecekan barang, rupanya benda tersebut palsu. Nah loh, terus saat mereka ngecek surat-surat obligasi, surat-surat itu pun palsu. Wow, Arman benar-benar dihancurkan oleh Ranfir. Bapak Anza sangat marah dan dia meminta uang yang sudah dipinjam oleh Arman dikembalikan.
Semua harta milik Arman sekarang menjadi milik Bapak Anza. Bahkan, pacarnya pun sekarang menjadi milik Bapak Anza. Jadi, Arman tidak menyadari kalau dialah yang sekarang ditipu oleh permainan dari Ranfir. Di ending film, Arman menyatakan yang intinya dia nggak akan tinggal diam. Dia pasti akan membalas Ranfir. Oh ya, saat Ardi bertanya di mana sebenarnya Ranfir menyembunyikan benda bersejarah yang asli, ternyata selalu dan masih ada di tempatnya. Ranfir tidak benar-benar mencurinya. Wow. Film ini benar-benar penuh intrik ya. Saling menipu dan mengelabui. Jadi kalian yang menonton versi aslinya, wajib benar-benar nonton dengan seksama. Nggak boleh beranjak. Tapi saya sekarang yang mesti beranjak. Makasih ya udah nonton channel ini sampai